Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man syahida janazatan fa shalla alaihi falahu qirat wa man syahida fa shalla wa taba'a janazatan falahu qiratan. Wa mal qirat ya Rasulullah? Qala mithlul jabalainil adimain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu yang saya hormati, bunda-bunda yang selalu cantik yang saya hormati, yang cantik loh. Ya semua bunda cantik, tidak ada yang tidak cantik. Alhamdulillah wa syukurillah. Siang ini kita bisa bertemu kembali dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ketika saya di WA, saya hampir saja mengatakan saya tidak bisa. Hampir. Tapi kemudian ketika saya mau menjawab, istri saya bertanya sesuatu. Kemudian saya lupa dengan kata-kata tidak bisa. Saya malah menulis WA insya Allah. Setelah itu saya kirimkan. Saya pikir waduh ini sudah insya Allah gimana ini. Kemudian saya tulis di bawahnya tema. Ibu-ibu yang saya hormati, kajian sore atau siang hari ini bertema mukmin yang paling beruntung. Siapa di antara kita yang paling beruntung? Orang yang bisa melaksanakan 6 perkara. Saya langsung ke materi saja, biar yang terlambat terasa terlambat. 6 materi ini adalah pilar. Siapa yang tidak bisa melaksanakan 6 materi ini, maka dia dikutuk oleh Allah. Pasti masuk neraka. Pasti hidupnya sengsara. Pasti hidupnya tidak berbahagia. 3 yang pertama kita ambilkan dari surat Al-Asr. Surat Al-Asr itu surat nomor berapa? Tolong dicarikan di WA, di HP. Surat Al-Asr itu surat nomor berapa? Gak ada yang bisa jawab? Udah hadiah umroh. Berapa? 103, betul, bayar sendiri. Umroh tapi bayar sendiri. Iya. Saya itu pengen umroh nggak kelakon-kelakon. Saya sudah nabung ibu, saya sudah nabung. Bulan pertama bisa, bulan kedua bisa, bulan ketiga nggak bisa nabung lagi. Bulan keempat nggak bisa, ini bulan ketujuh sudah nggak bisa lagi. Iya.
Biasalah manusia kan gitu itu. Tapi nanti di saat Allah menentukan, nggak punya tabungan pun berangkat kan? Iya. Jangan pernah berpikir bahwa kita mempunyai kemampuan. Yang punya kemampuan Allah. Jangan berpikir kita kaya. Yang kaya itu Allah. Ya, gitu. Saya pernah ada seseorang tanya kepada saya bingung sekali jawabnya. Ustaz umroh sudah berapa kali Ustaz? Saya itu tidak berpikir untuk jawab berapa kali. Kenapa? Ngapain macam ini diceritakan? Saya jawab, iya sudah beberapa kali. Kalau hajinya ada berapa kali Ustaz? Ya sudah beberapa kali. Gitu. Kenapa saya jawabnya semacam itu? Saya malu ibu. Karena saya belum pernah bayar umroh. Saya belum pernah bayar haji. Atau gini, saya belum pernah mempunyai duit sebanyak biaya umroh. Biaya umroh itu sekarang 37. Plus ubur rampe dan lain sebagainya sebanyak 15 juta. Berapa jumlahnya? 55. Ya. Saya belum pernah mempunyai duit sebanyak 55 juta. Percaya enggak percaya? Saya belum pernah mempunyai duit sebanyak itu. Apalagi biaya haji. Biaya haji sekarang ONH 53, nunggunya 13 tahun, astagfirullahaladzim. Itu yang kemarin, sekarang sudah berapa? 17 tahun. Yang tahun-tahun ini sudah 17 tahun. Yang daftar tahun ini hajinya 40 tahun yang akan datang. Luar biasa. Makanya panjenengan yang sudah haji, ya, dinikmati itu, laksanakan mabrurnya. Dia orang ini ngeyel. Berapa kali sih Ustaz umrohnya? Ya sudah beberapa. Ya berapa kali? Saya langsung mengatakan jujur aja. Saya jujur. Saya umroh sudah 7 kali. Belum pernah bayar. Jangan sombong. Hajinya ada berapa kali Ustaz? Saya haji 5 kali. Belum pernah bayar. Itu dana dari mana? Nggak tahu. Saya diajak mangkat gitu. Jadi ibu-ibu sekalian yang saya hormati, tidak ada istimewanya. Kalau saya umroh 7 kali bayar terus, haji 5 kali bayar terus, nah itu hebat. Itu Pak Haris jebul wong sugih, katanya kan ya. Pak Haris jebul wong sugih. Lah tarani wong miskin jebul mancen miskin. Baik, ibu-ibu sudah hadir semuanya ya? Sudah hadir? Sudah semuanya? Ya, saya cek. Yang belum hadir ngacung? Enggak ada. Berarti sudah hadir semuanya. 6 pilar yang harus kita jalani di hadapan kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang 3 tertuang di dalam surat Al-Asr. Ya. Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dengan Al-Asr. Wal asri, wawunya di sini wawul qasam namanya. Wawu sumpah dari Allah. Wal asri, demi waktu. Kenapa kita harus memperhatikan waktu? Karena kita tidak tahu kapan ada kesempatan. Yang kedua, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan sakit. Yang ketiga, karena kita tidak pernah tahu kapan kita mati. Ada di antara panjenengan sudah dapat informasi dari malaikat kapan matinya? Tidak ada, jangan belum, tidak ada. Tidak ada informasi, Nabi Muhammad pun tidak.
Wal asri, demi waktu. Sementara kita mempunyai kesempatan, ambil yang sebaik-baiknya. Ketika kita mempunyai waktu untuk melakukan kebaikan, ambil sebanyak-banyaknya. Dan hindarkan perbuatan-perbuatan maksiat sekuat tenaga kita. Itu yang dimaksudkan dengan wal asri. Semua kita melalui satu waktu. Dan kemudian kita berhitung. Ibu-ibu sekalian masih ingat ketika di SD dulu? Ketika bermain-main di SD masih ingat? Sekarang usianya berapa? Ternyata SD itu sepertinya baru kemarin. Sekarang sudah ada yang 60, ada yang 70, ada yang 55, ada yang 42. Ada yang sepertinya 55 tapi sebenarnya usianya 36 ada. Ngenyek. Tapi kan enggak ada yang dinyek. Nah, ibu-ibu sekalian, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia itu semuanya pasti dalam keadaan celaka. Celaka di hadapan Allah yang dimaksudkan pasti semuanya masuk neraka. Illa, kecuali. Nah ini, kecuali ini yang harus kita pelajari. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dan orang yang beramal saleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar, orang yang mengikuti pengajian. Saya ringkaskan saja maknanya. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar, saling nasihat menasihat, saling koreksi mengoreksi, saling amar ma'ruf nahi mungkar. Karena pengajian ini pasti isinya hanya dua, amar ma'ruf nahi mungkar. Hanya dua. Dan itu adalah pokok ajaran Islam, amar ma'ruf nahi mungkar. Letaknya di mana? Tempatnya di mana? Di pengajian. Maka jangan salah, kita melakukan pengajian itu adalah perbuatan paling mulia dari semua perbuatan. Wa idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kamu berada di taman surga, nikmati semuanya, ambil semuanya hikmahnya. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Yang dimaksud dengan taman surga itu apa wahai Rasul? Rasulullah SAW menjawab, majalisul ilm, tempat di mana kamu menuntut ilmu, tempat kamu siap untuk mendapatkan peringatan dan nasihat, tempat di mana kamu bersiap-siap untuk ditunjukkan mana yang benar, mana yang salah, tempat di mana kamu sekalian berani mengatakan aku berbuat salah, aku berbuat dosa, tempat di mana kita mengevaluir diri, tempat di mana kita memperbaiki diri. Di mana itu? Di pengajian. Sehingga ibu-ibu sekalian, innamal a'mal binniyah, segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Jangan sampai kita salah niat di dalam berangkat ke pengajian. Ini pengajian biayanya mahal. Saya tadi ada melihat ibu-ibu turun dari Grab. Turun dari Grab. Grab bayar nggak? Bayar. Ada yang pakai sepeda motor. Sepeda motor harganya berapa? Ya, ada yang pakai mobil, gitu. Ada yang jalan kaki dari Kalianget. Ya, dari Kalianget jalan kaki, tapi hari ini nggak berangkat, nggak jadi.
Jadi ibu sekalian yang saya hormati, panjenengan rekoso. Kitalah orang yang telah sedang melaksanakan inna ma'al usri yusra. Panjenengan mau bersusah payah hari Kamis, waktunya nanggung banget jam 1. Ini pengajian paling nanggung. Saya kadang suka heran, waktu senanggung ini kok yang rawuh banyak, hebat sekali. Berbeda dengan An-Nisa. An-Nisa jam 10 nampani dari Elena, sehingga yang rawuh banyak. Iya. Saya pernah ngisi di Elena, habis ngisi di Elena langsung di An-Nisa. Saya di depan jamaah, saya bingung, saya ngisi apa ya, ini orangnya kok sama. Jadi pengajian Elena, An-Nisa, Hasna itu wajahnya sama. Iya. Ada lagi yang ketiga apa? Ada yang di Wonobungkah itu pengajian ibu-ibu. Bukan Al-Ghufran. Apa namanya? Saya lupa namanya. Ya. Ya ada itu. Saya waktu itu melihat di WA Ustazah apa Eva yang ngisi. Ya. Oh iya, itu orangnya juga sama. Orangnya sama. Saya pernah di sebuah pengajian mengatakan, alhamdulillah sekarang jamaah pengajian banyak. Gitu. Tapi bahasan saya teliti sedikit ternyata. Yang di Elena pindah di An-Nisa, di An-Nisa pindah di Hasna, Hasna nanti pindah di mana, pindah. Seminggu ada, saya pernah bertanya pada seorang ibu, Bu, panjenengan pengajian seminggu berapa kali? Saya yang rutin 6 kali. 6 kali. Hebat. Gitu. Nih ternyata si peserta pengajian itu nggak banyak, karena itu juga. Gitu. Yeah. Dan orangnya udah pinter-pinter, wajahnya orang pinter kan kelihatan. Iya. Iya, wajahnya orang-orang pinter tuh kelihatan. Kenapa? Karena nggak dingkluk. Betul nggak? Kenapa wajah orang pinter kelihatan? Karena nggak dingkluk. Nah, dingkluk nggak kelihatan wajahnya. Jadi ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama adalah iman kita kepada Allah. Segala sesuatu dasarnya iman kita kepada Allah. Kalau ada pertanyaan, kenapa Allah? Semua pertanyaannya jawabannya adalah Allah. Kenapa kamu pengajian? Karena Allah. Kenapa kamu berbuat baik kepada suami? Allah. Kenapa kamu mendidik anak-anakmu? Allah. Kenapa kamu berani mengeluarkan biaya puluhan bahkan ratusan juta demi pendidikan anak? Semuanya adalah karena Allah. Itu iman. Dengan membayangkan bahwa siapa yang mentaati Allah, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan kalau di dunia kecil. Dan keindahan dunia yang gemelebiar ini, dengan kita melakukan sholat qobliyah subuh, pahalanya lebih besar dari qobliyah subuh. Sekarang siapa yang pernah keliling ke negara-negara lain? Ini kalau ibu-ibu banyak ini yang suka piknik, ke Eropa, ke Hong Kong, Singapura, gitu. Ya, saya punya teman, jenengan kok lama enggak jamaah subuh? Katanya dari Turki. Suatu ketika nggak ikut jamaah subuh, ada 10 hari
Saya tanya, dari mana? Keliling Eropa. Gitu. Loh, plesir itu tuntunan Islam loh, Bu. Ya. Plesir itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti dipirsani dalam surat Al-Mulk ayat 15. Nggih. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kok itu? Apa bukan ayat itu. Sebelum Ba'asyiru. Wa syirru qala kama wajharu bihi innahu alimun bidati sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu bi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Alladzi ja'ala lakumul arda dalulan. Allah yang telah menciptakan dunia ini dengan jalan-jalan yang halus, yang lurus, yang indah. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di atas permukaannya. Gitu. Famshu fi manakibiha. Kemudian terus apa? Alladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu. Kalau kepotong-potong saya nggak hafal. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusur. Nikmati kuliner di dunia. Ini, Bu. Jadi menikmati kuliner itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia, di Wonosobo mie ongklok. Di Banyumas ada mendoan. Gitu ya. Kemudian di Surabaya ada rojak cingur. Kemudian di Bandung ada, ya, panjenengan harus bisa cerita itu. Jangan apa-apa beruh. Dia wis tahu ngicipi makanan bernama ini beruh. Dia wis tahu maring di beruh. Wong Wonosobo takone dia wis tahu maring menjer durung. Naudzubillah. Adik istri saya di rumah saya sudah 12 tahun. Dan selama 12 tahun belum pernah ke Dieng. Selama 12 tahun belum pernah ke Dieng. Ada acara keluarga ke Dieng, dilalah dia berhalangan. Akhirnya tidak pernah ke Dieng. Panjenengan mungkin ada yang sama, yang durung kan gitu. Kembali lagi ibu-ibu sekalian, iman adalah pilar yang pertama. Tanpa diniatkan ikhlas kepada Allah, maka amal ibadah ditolak. Dalam sebuah riwayat hadis ada seorang, sholat 5 kalinya tertib, sedekahnya tertib, hajinya beberapa kali, umrohnya beberapa kali, meninggal dunia masuk ke dalam neraka. Kenapa? Padahal dia mempunyai anak 5, semuanya sarjana. Ketika dia mati, masuk neraka. Penyebabnya apa? Penyebabnya satu penyakit, namanya riya. Umrohnya riya. Tidak berniat kepada Allah, tidak mencari ridha Allah, tetapi hanya mendialem kancane. Sedekahnya riya. Hati-hati yang sedekah. Hati-hati itu yang dimasukkan uang besar, Ibu. Bukan hati-hati kopi
Kan ada orang yang sengit dengan kotak amal sing gede. Kenapa? Orang jadi kekepi. Kalau yang kecil kan kekepi. Rahasia. Kenapa? 2.000. Tapi yang masuk kan 20.000. Delok kita. Ya. Tapi itu dulu. Sehingga kita koreksi. Orang beriman harus mempunyai amal soleh. Orang yang menggunakan imannya, maka amal ibadahnya, perbuatannya namanya amal soleh. Hati-hati ibu sekalian ketika kita melakukan perbuatan baik. Tanyakan dalam hati kita kenapa melakukan? Hati-hati ketika panjenengan mau berangkat ke pengajian. Berdoalah di jalan atau sebelum berangkat. Minimal doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Jalan. Kemudian masuk ke sini. Apa yang dibaca? Doa masuk ke dalam masjid. Doanya gimana? Allahumma inni as'aluka rahmatak, atau Allahumma inni as'aluka, ya? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Saya itu kalau ngomong ada yang liar-liar mesti lalen. Ya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Jangan lupa nanti ketika kita selesai keluar dari masjid ini, Allahumma ftahli abwaaba fadlik. Allahumma ftahli abwaaba fadlika. Fadlik atau fadlika, sama. Kenapa demikian? Karena perintah Allah. Wa may yadhkur fa inna ma yadhkuru li nafsi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang ingat kepada Allah, jangan lupa Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Dan amal ibadah yang dikatakan sebagai amal soleh itu harus terkontrol terus. Yang pertama iman, yang kedua amal soleh, yang ketiga menuntut ilmu, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saya tak urutkan dulu sampai ke-6. Yang keempat istiqamah. Yang kelima maka mendapatkan maghfirah. Yang keenam maka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman, yang selalu beramal saleh, yang selalu menuntut ilmu, yang selalu istiqamah akan mendapatkan 2. 5 dan 6, 2. Yang pertama maghfirah dari Allah, yang ketiga yang keenam adalah ridha dari Allah. Yang ketujuh apa kira-kira? Yang ketujuh masuk surga. Tanpa 6 ini jangan berpikir tentang masuk surga. Baik, kita urutkan dari depan. Yang pertama iman. Iman kita harus selalu kita jaga terus. Bagaimana cara menjaga iman? Cara menjaga iman dengan ilmu. Panjenengan sudah benar menuntut ilmu.
Saya boleh mengatakan sak bejo-bejone wong itu yang suka menuntut ilmu. Ya. Dulu kita sudah bersalah ibu-ibu. Ketika dulu di SD kita menuntut ilmu tapi nggak sadar, betul? Bener nggak? Ketika di SD golek ilmu ora sadar. Ketika di SMP dolanan terus. Ketika di SMA mulai gaya. Ya, di perguruan tinggi sing dikejar sarjananya. Baru setelah selesai perguruan tinggi, baru kita melihat sekarang menuntut ilmu yang bersifat amaliyah praktek. Oh, ternyata ilmu yang dibutuhkan sebenarnya ringkas. Apa itu? Apa yang kita tuntut setelah perguruan tinggi? Apa yang kita tuntut setelah SMA? Ilmu yang bagaimana itu? Ilmu realita kehidupan sehari-hari. Bagaimana berhadapan dengan suami, itu ada ilmunya. Bagaimana berhadapan dengan anak, ada ilmunya. Bagaimana menghadapi masalah keuangan, ada ilmunya. Bagaimana menghadapi keuangan yang sedikit, ada ilmunya. Bagaimana menghadapi keuangan yang banyak, ada ilmunya. Dan orang yang mempunyai ilmu itu semuanya, maka hidupnya akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Tetapi banyak orang yang bodoh ketika menghadapi rezeki yang sedikit. Buktinya apa? Mengeluh. Banyak orang yang mendapatkan rezeki yang banyak tetapi tidak bisa mengelola. Buktinya apa? Sombong. Tidak? Banyak orang yang mempunyai dikaruniai anak sampai 3 sampai 4. Tetapi tidak bisa mengelola, nggak ada ilmunya untuk mengelola anak. Akhirnya apa? Galak, ngomelan, mecucu terus ketemu anak. Nanti tua, nanti anaknya menikah, nanti anaknya punya anak, bikin mecucu terus sama mantunya apa meneh. Iya. Makanya ada seorang yang mengatakan yang nggak kerungu kata-kata mertua artinya mak kranyas. Saya kebayang mertua saya, ya Allah sadis pol. Dilelah nasib ya. Gitu. Yang melu bojone yang melu wong tuane, otomatis yang melu mertua ta. Ya Allah, sampeyan lanang yang kurus kaya ngene merkane. Ya, tidak. Ada cara menghadapi, bagaimana cara menghadapi mertua. Salah satunya yaitu kelemah lembutan. Mertua nesu, jangan pernah ikut nesu. Mertua menyakiti hati kita, jangan pernah kita sakit hati. Gitu. Tapi gimana saya nggak sakit hati wong nenek? Nah ini kelemahan kamu. Begitu ada ngomel terhadap mertua, jangan lupa mertua ahli ngomel. Lebih ahli daripada menantu. Dan akhirnya kemudian di rumah tidak kerasan. Akhirnya kemudian rajin ngaji. Sebabnya nang omah ketemu mertua. Enggak ada loh, saya tidak berusaha nyindir siapapun. yang ono hikmahe lho duwe mertua kaya ngono. Yang saiki rajin ngaji, yang biyen itu hanya melarikan diri lho. Iya, tapi akhirnya saya menikmati pengajian. Kemudian saya kangen dengan teman-teman dan akhirnya saya menjadi fanatik dengan pengajian. Padahal biyen asli nih yang ingin menghindari ojo kaken ketemu karo mertua. Alasan yang paling efektif ngaji. Nek mertuane nyang dipamiti ngaji mantu. Nek dipamiti mari ngendi maka mripate mendelik medeni nipol. Saya nggak tahu loh, Bu, ada yang kesindir kayak nyindirnya kan persis Pol. Tidak. Demi Allah, saya tidak menyindir.
Ya. Jadi semuanya ada ilmu. Maka 3 pilar ini, yang pertama adalah iman, amal soleh, ilmu, harus kita semangati dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa ilmu maka tidak ada amal. Ya. Tanpa amal ilmu tidak berguna. Maka ibu-ibu sekalian, semuanya saja, yang pertama iman kita koreksi terus. Masih ingat kan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Karena iman dan takwa adalah satu pasangan yang tidak boleh terlepas. Wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad, koreksi dirimu. Jangan mengoreksi orang lain lah. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Seindah-indah manusia adalah yang sibuk mengoreksi diri sendiri. Tidak usah mengoreksi orang lain, karena orang lain itu dikoreksi gampang banget. Panjenengan mengoreksi orang lain mudah nggak? Dalam 5 menit panjenengan bisa mengoreksi orang lain bisa sampai 10 poin. Tetapi panjenengan merenung diri 1 jam belum tentu dapat 1. Mengoreksi diri sendiri. Kenapa? Karena sifat kita pengen menang sendiri. Sifat kita suka menyalahkan. Sehingga ibu-ibu sekalian, kalau panjenengan dicurhati orang, hati-hati. Ada 2 orang bertengkar, yang satu curhat ke, yang mangkal mantu priye carane ya buka iki wong kebangetan ini. Kalau orang yang tidak bijaksana langsung sengit dengan ibu yang musuhnya. Tapi coba di cross check. Si A ceritane kaya ngene, si B ceritane kaya ngene. Nah, nanti panjenengan bingung nanti. Sing salah sapa ya? Gitu. Maka orang yang bijak adalah orang yang tidak memihak kepada salah satu pihak. Ada orang bertengkar, mesti satu pihak mengatakan dirinya benar. Yang disalahkan mesti juga merasa dirinya benar. Iki wong sing krasa bener karo krasa bener, jur salahe sapa? Iya. Kalau tidak bisa menjawab, tidak bisa memberikan penyelesaian, maka diam itu adalah emas. Tetapi ngomong bisa menjadikan kesalahan. Kan banyak orang yang pengen menyelesaikan masalah, masuk dalam masalah. Paham nggak, Bu? Iya, sing kene ngunyu-ngunyu, sing kene melu ngunyu-ngunyu, malah dikeroyok karo 2 kelompok. Karena merasa dia menyalahkan sebelah sini, menyalahkan sebelah sini. Tidak semacam itu. Kalau ada orang yang mengharap sesuatu, berikan harapannya. Apa itu? Tidak disalahkan. Orang yang menyalahkan adalah orang yang merasa dirinya benar. Kalau begitu sikap kita bagaimana? Dibenarkan. Jangan wis bener. Ojo khawatir. Insyaallah wong ini Mas, tergantung dari masalahnya. Berbicara dengan ini panjenengan tidak bersalah, Ibu. Ini masalahnya adalah karena ini. Yuk sekarang kita bertemu dengan beliau agar kita rembuk dengan sebaik-baiknya. Dipertemukan dan akhirnya apa? Apalagi kalau bisa yang satu dikatakan, Bu, jangan sebaiknya ngalah aja lah, Bu. Mengkonek jangan ketemu karo bukae, jangan langsung nyalami njaluk ngapura. Itu lebih selamat. Dan nek kono ora gelem kayak ngapura, bismillah, jenengan wis ora dosa. Ketemu. Begitu salaman, Bu, njaluk ngapura ya, Bu. Orang jenengan sing salah nyong, sing salah sekudune nyong sing njaluk ngapura. Orang jenengan sing nyong sing salah, orang nyong sing salah, malah rebutan njaluk sing salah. Padahal tadinya mentang-mentang merasa dirinya paling benar. Itulah manusia.
Gitu. Kalau hatinya sudah ketemu, maka saling memaafkan itu sangat mudah. Tapi kalau hatinya belum ketemu, ya sudah. Walah, lain gelendengi karo pendelak-pendelik, lambene peleat-peleat dan lain sebagainya. Ya. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, amal soleh adalah perbuatan yang diniatkan kepada Allah. Apapun. Ya. Kita semuanya harus selalu ingat kepada Allah. Harus selalu menjadikan Allah adalah mengapa kita melakukan. Kita harus selalu menjadikan mengapa kita meninggalkan. Itu semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kita melanggar, begitu kita mengeluarkan hawa nafsu kita. Apalagi tentang persoalan pergaulan. Panjenengan kalau masih mempunyai sifat serik kepada orang lain, maka ibadahnya selamanya akan ngambang terus, tidak mantap. Ya, coba sekarang panjenengan merenung barang setengah menit, Ibu. Adakah di antara panjenengan orang yang tidak disukai, disengiti, bahkan dibenci? Ada? Nah, saya beri waktu 1 jam. Ya. Kalau masih ada, jangankan masih ada, yang tidak mempunyai hati serik, dengki, benci, sengit dengan orang lain, sholat pun sulit untuk khusyuk. Apalagi yang masih suka, tidak senang, apalagi tidak senangnya dengan orang yang ada dalam rumah. Wah, soyo meneh. Dalam rumah ada 2 anak, 1 suami, yang ketiga adiknya suami, yang keempat pembantu. Karo pembantu nesu terus, karo adine bojone malah masya Allah, karo putrane moring-moring terus, kemudian sholat. Setan itu selalu mencari celah yang paling lemah. Maka kita diingatkan dengan apa yang paling menyentuh hatinya, yaitu apa? Yang tidak disukai. Gitu. Panjenengan sedang seri-serian, sedang mangkel-mangkelan dengan seorang ibu, mesti ke bawah sholat. Kalau sholatnya rusak, semua perbuatan ibadahnya rusak. Makanya ibu sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala perintah pada kita wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikan sabar dan salat penolong hidupmu. Tetapi ini perkara besar yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Orang yang hatinya bersih. Orang yang tidak sengit dengan siapapun. Orang yang senang melihat orang lain senang. Orang yang ikut susah ketika melihat saudaranya susah. Bukan hati yang ketika ada dengar temannya putrane kecelakaan langsung otomatis hatinya syukur. Allahu Akbar. Ya. Ada orang meninggal dunia tidak ada sedih-sedihnya. Jadi garwane bukai situ ya. Biasa banget. Tetapi orang yang halus dan lembut hatinya biasanya ngukur dengan perasaan orang lain. Suaminya Bu itu meninggal dunia. Ya Allah, astagfirullahaladzim, inna lillahi wa inna ilaihi. Kenapa kok dia bisa ikut sedih? Membayangkan kesedihan istrinya. Gitu. Tapi kalau dengan istrinya saja sudah tidak mempunyai kasih sayang, ya sudah, apalagi dibenci. Karyawan kalian meninggal dunia, dengarin. Karyawan kalian meninggal dunia, jawabannya apa? Dengarin.
Gitu. Oh, biasanya kemendus banget sakit ini somati ini. Na'udzubillah min dzalik. Ibu-ibu sekalian, hati yang menyebabkan amal saleh. Amal saleh disebabkan karena niat. Niat tertuju kepada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana semua itu? Dari watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Karena kita rajin saling ingat mengingatkan. Saya di sini mengingatkan diri saya sendiri, juga mengingatkan ibu-ibu semuanya. Panjenengan bisa menerima, maka panjenengan akan menjadi orang yang salihah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya kok hari ini banyak pelupa sih, kenapa? Ya bukan tanda-tanda tua ini. Ya, selama ada Bu Mulyoto saya terkesan muda. Ini Bu Mulyoto ini. Ya kalau ada Bu Mulyoto seneng banget. Sebabnya jadi wong nom gitu. Ya Bu Mulyoto ini usianya sudah 74, 75 ya. 72. Ya 72. Saya lahir Bu Mulyoto masuk PAUD. Mudah nggak? Saya lahir Bu Mulyoto masuk PAUD. Selisihnya 4 tahun soalnya. Ya. Ya Ibu, saya hari ini ulang tahun loh Bu. Iya, saya hari ini ulang tahun. Tanggal 11 Juni. Sudah ke 68 tahun. Allahu Akbar ya. Gitu. Yeah. Yeah. Kemudian sekarang tanggal 11, hari Kamis. 11, 12, 13, 14. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, Ahad, itu harus saya rayakan. Karena hari pernikahan. Itu hari ulang tahun pernikahan. Saya pernikahan saya yang ke-40 tahun dengan istri saya. Gitu. Makanya saya sekarang udah melas Ibu. Iya, saya kalau tidur dengan nenek-nenek itu. Iya. Benar saya melas banget saya kalau tidur dengan nenek-nenek. Ya, ternyata istri saya lebih melas lagi tidurnya dengan kakek-kakek. Ya, Ibu, udah 40 tahun. Saya mikir, ya Allah, berarti anak saya yang barep pernah ketemu dengan Indah. Iya. Itu sudah 39 tahun gitu. Ya, karena saya menikah 1 tahun punya anak Ibu. Ya. Berarti gampang itu kan. Saya 40 tahun berarti saya umurnya sekarang 40 tahun berarti dia 39 tahun. Ya, bingung makanya. Ya. Jadi Ibu sekalian, saya sering mengoreksi diri selama 40 tahun kekurangan saya terhadap istri apa. Panjenengan juga begitu Ibu. Selama ini saya kurang apa dengan suami. Kalau suami itu sudah meninggal dunia, tolok ukur doa seorang istri yang pertama untuk orang tua, yang kedua untuk anak-anak, dan yang ketiga untuk suami. Itu harus. Saya juga semacam itu Ibu. Saya kalau berdoa pertama untuk diri saya sendiri, terus mohon ampun pada Allah. Kemudian setelah itu Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian yang ketiga, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Gitu. Kemudian setelah itu ngabsen orang-orang. Gitu. Ya. Saya absen, ya Allah ampuni dosa kakak adik hamba, baik yang sudah meninggal dunia maupun yang belum, ya Allah.
dan lain sebagainya, terus sampai kepada tetangga, terus sampai kepada teman-teman di pengajian, terus jamaah pengajian terus gitu. Itu kalau waktu saya mempunyai waktu yang lama gitu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa jamaah pengajian Al-Hasanah ya Allah, berkahilah hidup mereka dan jadikanlah ilmu yang mereka dapatkan ilmu yang bermanfaat ya Allah. An-Nisa juga, Elina juga, dan lain sebagainya, saya urut gitu ya. Lah kenapa Ibu? Doa yang banyak itu sesungguhnya bukan doa untuk diri sendiri. Semakin banyak mendoakan orang lain, kembalinya kepada diri sendiri lebih banyak lagi. Panjenengan pingin berdoa tentang masalah rezeki, gampang Ibu, sebutkan beberapa nama yang panjenengan sayangi, yang panjenengan cintai. Ya Allah, berkahilah rezekinya ya Allah. Sebutkan nama sebuah keluarga, atau 2 nama atau 3 nama, kemudian berkahilah rezekinya ya Allah. Jadikan putra putri mereka putra putri yang saleh dan salihah ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka dan lain sebagainya. Itu kembalinya kepada kita lebih banyak daripada ya Allah ampuni dosa hamba, berkahilah hamba bersama anak-anak hamba dan rezeki hamba. Itu lebih banyak daripada ketika kita berdoa diri sendiri, dibandingkan dengan ketika kita mendoakan orang lain gitu. Apalagi yang didoakan adalah orang yang panjenengan tidak senang. Sebutkan nama yang panjenengan sengit dengan orang itu, doakan dia dengan sebaik-baiknya, maka kembalinya kepada kita jauh lebih besar daripada kita mendoakan diri sendiri. Paham gak sih Bu ini? Inna doa bidhahril ghaib. Iya, gitu. Gini nih. Doa tandingannya. Ketika saya berdoa untuk diri saya, ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah, berkahilah rezeki hamba ya Allah dan keluarga hamba. Jadikan anak-anak hamba anak yang saleh dan saleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Oke? Dengan saya mendoakan, misalnya di sini saya mendoakan sudah kadang menyebut nama Bu Mulyoto. Ya Allah, ampunilah Bu Mulyoto ya Allah, berkahilah hidupnya, limpahkan rezekimu kepadanya ya Allah, dan ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Doa yang pertama untuk diri saya, yang kedua untuk Bu Mulyoto, itu terkabulnya lebih cepat ketika saya mendoakan Bu Mulyoto kembalinya kepada saya. Ketika saya mendoakan Bu Mulyoto, ya Allah, limpahkan rizkimu yang berkah yang banyak untuk Bu Mulyoto ya Allah. Itu kembalinya kepada saya rezeki yang banyak, yang mudah, itu lebih mudah daripada saya mendoakan, ya Allah, limpahkan rizkimu kepada hamba. Ini serotok ngantuk orang mudeng. Ya, sudah habis waktunya, tetapi materinya belum selesai, akan saya selesaikan meskipun sampai asar sekalipun. Tidak ada. Oke. Jadi ibu sekalian, ilmu itu manfaatnya luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang meluangkan waktunya, menggunakan kakinya, pikirannya, akalnya, matanya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan sangat memudahkan dia masuk ke dalam surga. Itu orang yang berilmu. Orang yang ketika melakukan perbuatan-perbuatan harian, ada ngasai, ngumbai, membuatkan minum untuk suami, masak dan lain sebagainya, karena Allah, karena ilmunya. Tapi orang yang tidak pernah pengajian, saya sering sekali mendengar ada pengen wis takziah ro ngan kono.
Durung, yo lah bareng yo. Kanca-kancane dhek iki padha takziah kabeh, dhek ora penak nek ora takziah. Enggak ada pahalanya tanpa ilmu. Itu kebiasaan banget itu. Telik wong loro. Karena nggak enak kalau nggak telik. Nyong ora telik kebangetan dong nyong loro wae, kono telik jering nyong ora telik. Gitu. Bahkan ada yang hitung-hitungan. Biyen dong yang loro sih kono nyumbang piro yo. Astagfirullahaladzim. Nyong biyen dong nikahake bocah sih bukae nyumbang piro yo. Nek ora salah nyumbang 5.000. Kelingan we. Na'udzubillahi min dzalik. Ibu-ibu yang saya hormati, ikhlas itu pelupa dalam perbuatan baik. Ikhlas itu mudah sekali dilupakan. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wala yadhkurunallah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menggugurkan amal ibadah kalian. Jangan sampai kalian membatalkan pahala ibadah kalian bil manni, dengan mengharap balasan, wal adha, dan menyakiti orang yang diberi kebaikan. Hati-hati loh ibu-ibu, ini lisan ini urusannya. Gitu. Ada seorang ngeteri TP Kemul ke tetangga. Gitu. Kemudian setelah itu ada tamu. Lah kok cerita, tanggane nyangke wangi kebangetan banget. Kenapa sih? Iki tangga kono kuwi lho. Nyangke wingi gawe tempe kemul tak jujuki. Gawe limpung ya tak jujuki. Nyang ana salak tak jujuki. Ning kono ki jan ora tau ngekeki apa-apa. Ini sifat ibu. Ini sifatnya ibu banget yang semacam itu. Maka hati-hati ya ibu ya. Jangan sampai semacam itu. Kemudian berbuat kebaikan tapi diiringi dengan kata-kata yang tidak menyenangkan orang. Ada wong nyuwun dikai paling-paling loh, ngekei paling 2.000. Apa? Kakak kok jalu. Hilang pahalanya. Biaya untuk anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah itu kadang-kadang kan biayanya banyak ibu. Anak SD sekarang ada surat dari sekolahan bayar biro 650.000. Kemudian pagi-pagi dek nih kidit 650 ora sithik. Bayarnya bener sinau sing tenanan salate kuwi lho. Kono angel pol dolan HP banting son HP iki. Lancar sekali berbicaranya. Kira-kira anak seneng nggak gitu kan? Tidak seneng. Terima kasih enggak 650? Tidak sama sekali. Diambil duitnya karo sud, karo mongkur mesti. Iya. Itu pendidikan untuk anak. Kadang-kadang seseorang ketika anaknya besar, anaknya ngeyel, anaknya durhaka, prihatin, yang kurang apa ya kurang ajar. Karo anak kurang ajar kaya ngono. Lemah lembut lah. Makanya Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang benar dan jalan yang lurus pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir ibu-ibu sekalian, istiqomah. Ya, siapa di antara panjenengan nek pengajian sakongange? Sakongange. Sakalire. Tidak ada perlawanan. Ada waktunya ini tidak ada kemis ya. Nyarmat pengajian wakah banget lah, ora usah lah. Ini tidak istiqomah. Yang namanya istiqomah, kapan dia mampu? Lombok tantangannya besar, lombok wegai kaya ngopo? Berangkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya Abdullah la takun kafulan, kana yakumul lail wa taraka qiyamul lail." Wahai Abdullah, kamu jangan seperti orang itu. Rasulullah nampak marah
Kana yaqumul lail wa taraka qiyamul lail. Orang itu satu hari bangun malam sholat tahajud, tapi suatu ketika tidur tidak sholat tahajud. Artinya sholat tahajud dong-dongan, kadang-kadang sering. Tidak, sholat tahajud setiap malam. Gitu. Jangan sampai panjenengan beribadah itu sak kongange, sak geleme lah. Aki wegah banget yang mau mangkat. Mana yang pasti diistiqomai? Pengajian yang harus saya datangi dan tidak boleh tidak satu, pengajian ini, pengajian ini, pengajian ini. Gak usah banyak-banyak, seminggu paling banyak 4 kali saja. So, kalau sampai 5 kali 6 kali saya khawatir nanti panjenengan ada halangan madeg grek kabeh. Tidak semacam itu. Nggih. Afdhalul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal ibadah adalah yang terus dilakukan meskipun sedikit. Panjenengan setiap malam salat 4 rakaat atau 5 rakaat sampai dengan witir itu lebih bagus daripada kadang-kadang salatnya 11 rakaat. Kadang-kadang 6 rakaat, kadang-kadang libur, kadang-kadang wegah, kadang-kadang kereinan, kadang-kadang segala macam alasan. Tidak. Yang paling baik adalah yang rutin. Begitu. Ya, demikian pula sikap kita terhadap anak-anak. Sayang ya, sayang ning aja kebangetan. Sebab nanti kalau kebangetan, nanti kebangetan yang lain. Aki jengkel le nesu karo bocah kebangetan. Aki sayang kebangetan. Oh, jangan serba kebangetan. Yang biasa-biasa saja. Gitu. Ya. Kemudian setelah itu baru setelah kita istiqomah, ya, maka Allah akan menurunkan apa yang namanya maghfirah. Kemudian setelah maghfirah, maka Allah akan menurunkan apa yang namanya ridha atau cinta Allah turun kepada kita. Maka Allah kemudian berfirman, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Allah akan menurunkan para malaikatnya untuk melindungi hidup kita, agar kita tidak mengalami kesusahan dan kesedihan, tidak mengalami rasa takut dan lain sebagainya. Kita hidup senang, tenang, dan bahagia. Dan bahagia itu bukan milik hanya orang kaya, tetapi orang miskin pun juga hidupnya bahagia. Saya alhamdulillah selama ini bahagia terus Ibu. Tuh buktinya bahagia apa? Saya nggak pernah suudzon dengan orang. Gitu. Ya, ada orang di pengajian kok merem aja, saya nggak suudzon. Saya nggak suudzon dia ngantuk. Bisa jadi tidur kan? Ya, saya kira ini aja lah Ibu sekalian pelajaran kita. Saya mohon maaf kepunjulan 10 menit. Ya. Tidak ada pertanyaan kan? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Saya cukupkan sampai di sini Ibu sekalian, semoga bermanfaat, semoga apa yang kita pelajari bersama-sama ini membawa rahmah barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi beristiqomahlah menjadi jamaah al-hasanah. Istiqomahlah menjadi jamaah al-hasanah. Dan beristiqomahlah menjadi jamaah pengajian-pengajian yang lain. Jangan model sak geleme, sak kaliri. Itu menjadi kejelekan buat kita. Ada salah saya mohon maaf. Nasrul minallah wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.